Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helni Wirani Nenggolan. Saya dari Universitas Negeri Medan, tepatnya dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2022. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Tapi sebelum sampai ke unsur-unsur lingkaran, kita harus lebih tahu dahulu apa itu lingkaran. Jadi lingkaran ini merupakan salah satu bangun datar ataupun bangun yang berbentuk dua dimensi. Lingkaran terbentuk oleh titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik, yaitu yang terkadang kita sebut dengan titik pusat. Inilah yang disebut dengan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik pusatnya. Oke, jadi lingkaran ini terdiri dari beberapa bagian ataupun unsur-unsur. Jadi kita mulai yang pertama, yaitu titik pusat. Jadi titik pusat merupakan unsur lingkaran pertama yang perlu kita ketahui. Titik pusat berada tepat di bagian tengah lingkaran. Jarak dari titik pusat ini dengan semua titik pada bagian lingkaran ini adalah sama. Itulah kenapa bisa terbentuk lingkaran ini bentuknya sempurna. Jadi yang kedua itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari itu dapat diartikan sebagai jarak antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jadi panjang jari-jari pada sebuah lingkaran itu selalu sama. Ini karena jarak antara titik pusat dengan semua titik pada lingkaran itu adalah sama. Dalam rumus matematika, jari-jari itu juga disebut dengan R ataupun radius. Yang selanjutnya unsur yang ketiga yaitu diameter. Jadi kita dapat lihat di gambar ini, diameter itu adalah panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Inilah yang disebut sebagai diameter. Dapat dikatakan juga bahwa diameter ini adalah 2 kali dari jari-jari, dan begitu juga sebaliknya bahwa jari-jari ini dapat dikatakan juga sebagai setengah bagian dari diameter. Diameter ini disebut juga dengan D atau disimbolkan dengan D. Unsur selanjutnya yaitu busur lingkaran. Di sini adalah busur lingkaran. Jadi busur ini adalah bagian lingkaran yang berbentuk sebagai garis lengkung. Ini merupakan pengertian dari busur. Jenis busur dalam lingkaran terbagi menjadi 2, yaitu busur yang besar dan busur yang kecil. Busur yang kecil itu misalnya ada bagian diapit oleh 2 bagian dari jari-jari. Yang selanjutnya itu disebut sebagai tali busur. Dapat kita lihat di bagian ini, tali busur ada di bagian sini. Jadi tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Inilah yang disebut sebagai tali busur. Garis lurus tersebut mengaitkan 2 titik pada keliling lingkaran, tetapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Jadi misalnya tali busurnya itu ada di sini, bisa juga ada di sini, tapi dia tidak akan melalui diameter lingkaran. Karena kalau sudah melalui garis tengah sini, itulah yang dinamakan dengan diameter. Selanjutnya, kita akan beralih ke bagian juring. Inilah yang disebut dengan juring. Apa itu juring? Juring merupakan daerah yang diapit oleh 2 jari-jari dan busur lingkaran. Inilah yang diartikan sebagai juring. Jadi kita lihat di sini busur itu adalah yang berbentuk melengkung dan ini ada 2 jari-jari. Maka bagian yang diapit oleh 2 jari-jari dan busur lingkaran inilah yang disebut dengan juring. Selanjutnya kita masuk ke unsur apotema. Apa itu apotema? Apotema itu merupakan garis yang tegak lurus dengan tali busur lingkaran. Jadi tali busur lingkaran yang sudah kita ketahui sebelumnya bisa ditarik garis yang tegak lurus dengan tali busur tersebut dari titik pusat lingkaran. Maka inilah yang disebut dengan apotema. Selanjutnya ada unsur tembereng. Apa itu tembereng? Jadi tembereng merupakan ruas garis yang menghubungkan atau di daerah yang diapit oleh tali busur lingkaran dan busur lingkaran. Jadi sebelumnya ada busur lingkaran, yaitu garis yang melengkung, dan ada tali busur. Maka daerah inilah yang disebut dengan tembereng. Jadi itulah merupakan beberapa unsur-unsur dan lingkaran yang dimulai
tali, busur, ada titik pusat, diameter, jari-jari juring, dan lain-lainnya. Inilah yang disebut dengan unsur-unsur lingkaran. Sekianlah penjelasan saya mengenai unsur-unsur lingkaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi.